Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like video ini agar video ini membantu teman-teman yang lainnya yang sedang dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Juga jangan lupa komen serta share video ini kepada teman-teman yang juga mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Bagi teman-teman yang masih saja menanyakan perihal sensasi, silahkan kalian ketik saja apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian rasakan pada saat ini, sensasi yang kalian rasakan pada saat ini. Ketik saja di pencarian, kemudian ditambahi kata berpikir positif, nanti muncul video saya, nanti juga ada solusinya bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, harapan saya membuat video ini semoga menjadikan sebab musabab atau wasilah bagi teman-teman yang dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, mengedukasi, memotivasi, minimalnya menemani teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik, untuk session kali ini saya akan membahas tentang sensasi terakhir bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini rekomendasi dari teman yang bertanya di kolom komentar, maka saya angkatlah sebagai judul pada session kali ini, teman-teman. Maka tonton video ini sampai habis, sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. Ya, apa sih waktu saya kena gangguan asam lambung, apa sih sensasi terakhir pada saat saya kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis? Waktu saya kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sensasi terakhir yang saya alami itu keliengan, terus perut sama dada tidak nyaman. Itu di bagian dada itu masih tetap tidak nyaman, teman-teman. Juga pikirannya yang paling susah itu di pikiran, yang sangat-sangat susah itu di pikiran saya mengalihkan pikiran-pikiran yang ngaco, yang selalu mengingat yang selalu menghubung-hubungkan sama kematian itu, teman-teman. Yang saya rasa itu adalah hal yang sangat sulit pada saat itu, teman-teman. Mau mendekati kesembuhan, yang paling susah itu yaitu selalu mengingat penyakit kronis, selalu mengingat terus-menerus itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi itu, Mas? Bagaimana sih biar lupa terhadap sensasi sama lupa terhadap kematian atau itu? Ini, teman-teman, saya sampai nggak selalu stuck memikirkan takut sama kronis. Pada saat itu saya itu sering grounding, teman-teman, alias jalan-jalan pagi atau berjemur. Setelah itu berjemur, nah setelah saya berjemur, saya kan kadang nggak pulang ke rumah ya, kadang main ke rumah temen, kadang main ke rumah tetangga gitu. Kadang juga sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman. Lah, manfaat sesuai pengalaman saya, teman-teman, manfaat dari jalan-jalan pagi dan berjemur itu membuat hormon saya itu meningkat, teman-teman, terutama di hormon serotoninnya. Apa sih, Mas, serotonin itu? Hormon serotonin itu untuk mengendalikan kesetresan, teman-teman. Karena kebanyakan penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu kan tingkat kesetresannya itu tinggi. Kesetresannya itu meningkat. Karena apa? Karena masih dalam gangguan GERD itu juga ada anxiety-nya. Maka yang ada itu stres. Belum lagi ketika sensasi bermunculan, tentu stresnya itu tidak bisa dikendalikan, tak terkendali gitu. Nah, itu manfaatnya jalan-jalan pagi dan berjemur itu mengembalikan hormon serotonin, sehingga saya bisa sedikit masa bodoh amat terhadap sensasi. Juga dulu yang sering saya rasakan, teman-teman, bahagia itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Bahagia pun nggak ada sama sekali. Boro-boro ketawa, boro-boro senyum, itu wah susah, teman-teman. Kelihatan ketawa ya, itu pun semu sebenarnya, teman-teman. Karena apa?
Karena pada saat itu yang ada di otak saya itu tidak lain kronis, takut gila, takut M itu. Maka kalau ketawa pun itu semu kelihatannya ketawa, tapi yang ada di pikiran saya itu M gitu loh. Maka dari situlah maka saya itu, ya Allah, mau sampai kapan ya gitu kan. Lah setelah saya konsisten teman-teman jalan-jalan pagi dan berjemur, itu saya itu ada perubahan, ada sedikit meningkat ya, maksudnya hormonnya meningkat, terus sensasinya berkurang teman-teman. Dulu saya kena kan, pertama awal-awal saya kena itu hampir tiap hari teman-teman, enggak tiap hari lagi, bahkan tiap menit itu kena serangan panik, bahkan sensasi pun muncul tiada henti teman-teman, bermunculan terus menerus, sehingga saya itu tidak lain itu pikirannya ngaco. Dan kebanyakan penderita anxiety disorder ketika ada sensasi tidak lain dan tidak bukan pasti selalu dihubungkan sama M, dihubungkan sama penyakit kronis, dan dihubung-hubungkan sama kematian itulah. Padahal teman-teman, itu semua nggak ada hubungannya, semua itu aman, semua itu baik-baik saja teman-teman. Hanya pikiran kita lah yang tidak bisa dikendalikan, sebab amigdala kita itu tidak berfungsi alias tidak kinerja secara semestinya. Jadi semua menjadi ancaman. Nah, karena amigdala tidak normal, tentu kebanyakan penderita anxiety itu selalu dikaitkan sama kronis, selalu dikait-kaitkan sama M. Bahkan energinya itu mudah sekali terkuras. Jadi janganlah heran kalau kalian itu masih suka gampang capek ya, masih gampang ngos-ngosan, gampang lelah. Itu wajar teman-teman. Karena gini, karena energinya terkuras oleh pola pikir. Sementara orang yang pikirannya itu jalan terus, apalagi kita nih yang kena gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis, tentu ya teman-teman, tentu sangat-sangatlah energinya itu mudah terkuras, mudah sekali terkuras. Ketambahan pencernaan kita itu sedang tidak baik-baik saja karena GERD itu, tapi aman teman-teman, itu tidak berbahaya. Ya kembali ke session, ke tema teman-teman. Kalau seandainya kalian itu sudah mengalami ada perubahan dalam artian sudah jarang sekali kedatangan sensasi, kalian jangan mau ke-trigger lagi, jangan mau dipermainkan oleh anxiety itu. Semua itu baik-baik saja. Pokoknya kalian itu harus harus bersifat atau bersikap masa bodoh atau bodoh amat aja gitulah. Kalau seandainya kalian itu ke-trigger lagi, nanti mentalnya down lagi teman-teman. Nanti menuju ke fase akhir alias menuju kesembuhan itu agak lama lagi teman-teman. Pokoknya sekarang kalian konsisten aja jalan-jalan pagi dan berjemur sedikit ya, step by step, berlatih bersikap masa bodoh. Terus setiap orang sensasi terakhirnya pun berbeda-beda. Kalau sensasi fisiknya itu berbeda-beda. Tapi kalau pikiran yang ngaco, pikiran yang negatif, semua orang yang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis, walaupun itu mendekati kesembuhan, itu pun teman-teman, itu pun tetap masih ada di otak. Itulah teman-teman, pokoknya kalau kalian sudah di fase mendekati kesembuhan, tiba-tiba sensasi itu datang, kalian harus bersikap masa bodoh. Kemarin juga merasakan seperti ini kok, masa bodohin aja teman-teman. Kalau kita bersikap masa bodoh, itu pun sensasinya hilang dengan sendirinya kok. Sensasinya pun akan pergi dengan sendirinya. Sensasi itu hanya numpang lewat saja teman-teman. Sensasi itu hanya numpang lewat saja. Apalagi teman-teman yang baru pertama kena gangguan asam lambung, tentu ya pikiran ngaco itu, pikiran M itu kayak nyata beneran, kayak beneran akan terjadi M itu. Pingsan pun kayak seperti akan benar-benar terjadi kalau teman-teman
yang baru saja kena gangguan asam lambung. Ini teman-teman yang baru saja kena, please kalian itu harus pegang kata-kata saya, pegang realitanya. Nyatanya kalian yang baru kena serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh, serasa kayak mau nyatanya sekarang masih hidup, nyatanya tidak jatuh, nyatanya tidak pingsan. Itu pegang terus. Itu hanya serasa saja, memang seperti nyata. Apalagi kebanyakan penderita asam lambung, hipertensi psikosomatis, itu kalau seandainya ada orang yang selalu melihat terus-menerus, yang ada di otak itu, aduh jangan-jangan saya mau nih, jangan-jangan saya mau mati nih, karena dia melihat saya terus, kayaknya ada yang aneh nih di tubuh saya. Terus kebanyakan penderita anxiety disorder juga selalu memperhatikan perubahan tubuh. Mata diliatin, rambut itu dipikir karena terjadi rontok, kalau BAB diliatin, pipi diliatin terus-menerus, apalagi kalau sedikit kurus, ya kan, kempot, tangan diliatin terus, aduh kuning, telinga diliatin terus-menerus. Bahkan sampai searching. Itulah kesalahan penderita anxiety disorder. Ciri-ciri mendekati M itu harus dijauhi teman-teman, karena penderita anxiety disorder itu mudah sekali sensitif. Kalian kalau seandainya pikirannya belum bisa dikontrol, masih selalu ngaco, selalu berpikir tentang dan M, alangkah baiknya kalian jangan kebanyakan searching. Itu mengganggu sekali teman-teman, itu mengganggu sekali pokoknya. Hindarilah itu. Udah, sekarang itu tonton video-video yang membuat kalian itu senang, lelucon, yang bikin ketawa, yang bikin ngakak, gitu aja. Jangan malah melihat video-video tentang perihal penyakit. Jangan searching perihal sensasi yang kalian alami teman-teman. Itu tidak berbahaya, itu enggak ada hubungannya sama penyakit kronis. Jangan menghubung-hubungkan sensasi itu sama penyakit kronis, itu tidak ada hubungannya teman-teman. Sensasi itu tidak membuatmu memiliki penyakit kronis, tidak membuatmu memiliki penyakit berat, dan tidak membuatmu M. Itu aman teman-teman. Hanya gangguan kecemasan kita yang tidak maksimal. Semua orang ya pasti punya anxiety sebenarnya teman-teman, cuma kita anxiety-nya itu tidak wajar, yang tidak logis pun itu ditakutin. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu semua ditakutin, ya kan. Contoh, denger ambulan takut, denger burung di malam hari takut, denger kabar duka takut, kemudian cemas, jantung berdebar-debar, nafas berat, keringet dingin, gemetar, ya kan, keliengan, lemes, jadi serasa mau pingsan, serasa kamu jatuh. Itulah karena psikis kita teman-teman. Terus kalau bepergian, pikirannya udah kemana-mana. Penderita anxiety itu kebanyakan mikir, nanti kalau di motor pingsan gimana, nanti kalau jatuh gimana, nanti kalau M gimana, ya nggak ada yang nolongin. Terus kalau seandainya di rumah sendirian pun itu ya takut, nggak berani sendirian. Mau mandi pun mikir lagi, takut nanti M di dalam kamar mandi. Itu mau tidur pun ya takut, mendekati sore pun takut. Itulah penderita anxiety disorder, kebanyakan kayak gitu. Saya dulu juga gitu teman-teman. Contoh, ada tetangga hajatan, wah udah mikir, duh besok ada hajatan di rumah tetangga, kalau pingsan gimana, nanti di situ rame apa enggak. Ya tentunya di hajatan rame kan, waduh di situ rame gimana ya, nanti kalau kumat gimana, nanti kalau pingsan gimana, malu-maluin kayak gitu kan. Belum lagi kalau seandainya diundang oleh teman, kerabat, atau siapapun masih dalam family untuk menghadiri acaranya. Kebanyakan penderita anxiety itu udah mikir, waduh nanti di perjalanan gimana, nanti kalau kumat di situ gimana, nanti kalau M di situ gimana, nanti ada makanan enggak ya yang tidak bikin kumat, kayak gitu mikirnya gitu. Padahal acaranya masih jauh-jauh hari, tapi sudah dipikir, sudah takutin,
sudah dicemasin, pikirannya udah ngaco, pikirannya udah keluar ranah semua. Terus kalau pergi, penderita anxiety disorder tidak lain, pasti tidak ketinggalan yang namanya jaket. Pengennya jaket terus, kemudian pakai jaket terus, bawa minyak kayu putih, bawa minyak fresh care, bawa balsem. Wah ribet, harus bawa termos, bawa makanan sendiri karena takut kalau makan yang ada di situ nanti kumat. Lah itulah teman-teman, kalian itu hanya gangguan psikis saja. Kalian nggak perlu kebanyakan mantang makanan, nggak memantang makanan pun itu nggak apa-apa teman-teman, gitu. Kalian nggak memantang makanan pun itu nggak apa-apa. Terus mas, bagaimana ya biar nggak takut ya di keramaian, biar nggak takut di luar rumah? Ya kalian latih step by step. Kalau kalian seandainya itu dihadang oleh keinginan, sempoyongan kayak mau jatuh, sudah di situ aja teman-teman, relaxkan afirmasi. Jangan malah turutin pulang. Kalau seandainya kalian itu kedatan keliengan, serasa mau pingsan, serasa mau jatuh, kok kalian malah menurutin pulang, wah, mental kalian akan kecek-kecek terus teman-teman, akan lemah terus, mental kalian nggak akan meningkat. Kalian akan seperti itu terus, dalam gangguan anxiety terus teman-teman. Maka latihlah mendobrak mental yang ngacak-ngacak itu, biar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja. Kalau seandainya dihadang keliengan kayak mau pingsan pun, itu tidak terjadi pingsan teman-teman, aman. Yang penting kalian afirmasi, Allah kemarin juga seperti ini kok, saya baik-baik saja, saya sehat, saya kuat, saya tidak kenapa-napa, ini hanya gangguan kecemasan saja. Kayak gitu, bilang ke diri sendiri teman-teman. Kalau perlu pura-pura ketawa, kayak dihibur atau diselimur teman-teman, dialihkan gitu. Kalian jangan sering mempercayai sensasi yang muncul itu nggak berbahaya. Kalian terimalah, berlatihlah, berdamai dengan sensasi pikiran kalian itu yang sedang dikuasai oleh anxiety teman-teman, gitu. Kalau kalian pengennya itu langsung pulang, pengen pulang langsung diturutin pulang, ya mentalnya akan seperti itu terus teman-teman, mentalnya akan lembek terus, acak-acak terus, nanti ya kalian akan terjebak dalam lingkaran anxiety itu. Harus dilawan teman-teman, step by step gitu. Juga jangan kebanyakan mengurung diri teman-teman, sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan, tentunya di luar rumah. Itu sangat membantu untuk melatih mental, untuk membuat mental kalian itu semakin kuat teman-teman, gitu. Tentunya karena kalian kena gangguan asam lambung gangguan psikosomatis, maka jagalah pola makannya teman-teman. Pola makannya itu sesuai kebutuhan tubuh, jangan memantang makanan teman-teman. Makanlah sesuai kebutuhan. Setiap orang itu memiliki kebutuhan makanan itu sendiri-sendiri, masing-masing, tidak semua itu sama teman-teman. Bisa jadi yang kalian pantang itu termasuk itu makanan kebutuhan kalian. Maka jangan mau tersugesti, alias jangan mau percaya dengan konten-konten perihal memantang makanan. Setiap orang itu lambungnya berbeda-beda, kebutuhan itu berbeda-beda. Kadang yang makan sayuran terus sensasi yang muncul, tapi kalau makan daging nggak muncul. Ada yang makan daging muncul, ada yang makan sayuran terus nggak muncul. Ya ada, itu berbeda-beda. Yang penting makan aja sih. Yang penting sebelum makan itu hindari was-was, khawatir, takut, cemas. Itu hindari. Paling utama itu teman-teman. Paling utama itu. Kemudian kalian harus perbanyak minum air hangat. Minum air hangat itu sangatlah penting juga untuk membantu pencernaan, biar pencernaan itu kinerja semaksimal mungkin agar GERD itu cepat sembuh teman-teman. Pokoknya kurang lebih minum dalam satu hari itu 8 gelas teman-teman. Kalau kita kalkulasikan ukuran liter maka 2 liter. Juga jaga pola pikirnya, biar kalian itu pikirannya nggak nyeleneh, biar nggak ngaco ya. Maka jangan mengurung diri terus-menerus di dalam rumah. Sering-seringlah melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian hindari searching, hindari mengait-ngaitkan sensasi, kemudian hindari mempercayai pikiran-pikiran yang ngaco gitu. Pokoknya pikiran yang ngaco itu dari anxiety. Kemudian kalian harus menjaga pola hidupnya. Alangkah baiknya tidur dalam satu malam itu kurang lebih 6 jam teman-teman, nggak boleh kurang. Pokoknya itu lakukan secara kontinu, jangan begadang terlebih dahulu. Agar kalian cepat sembuh teman-teman. Juga harus perbaiki pola sikapnya, jangan
membiarkan, melepaskan emosi. Kalian harus bisa mengontrol emosi. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan emosi, tentu setelah emosi itu tidak terkendalikan, kalian kok emosi, nanti kalian gampang lemes, gampang capek, sensasinya bermunculan. Maka biar kalian sensasi nggak bermunculan, jangan emosian teman-teman. Juga harus perbaiki spiritualnya. Pokoknya perlakukan diri kalian seperti orang sehat, seperti orang tidak kenapa-napa. Memang kalian itu nggak kenapa-napa. Kalian itu hanya gangguan psikis saja teman-teman. Itu baik-baik saja. Itu hanya gangguan kecemasan. Dan apapun sensasinya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tidak berbahaya teman-teman. Dan saya mengalami semua yang kalian alami. Saya bisa sembuh. Saya yakin kalian pasti bisa sembuh. Tetap semangat teman-teman. Lakukan itu terus-menerus. Kalau seandainya kalian sudah jarang sekali kedatangan sensasi, maka jangan biarkan pikiranmu itu menguasai dirimu. Jangan mempercayai pikiran-pikiran negatif. Kalau kalian mempercayai, kalian tersugesti, nanti kalian kembali ke fase awal lagi. Pokoknya kalau kalian sudah jarang sekali kedatangan sensasi, itu mendekati kesembuhan. Dan setiap orang itu sensasi terakhirnya itu berbeda-beda. Pokoknya semangat terus-menerus. Lakukan secara kontinu, perbaiki pola hidupnya, perbaiki pola makannya, perbaiki pola pikirnya, perbaiki pola sikapnya, dan perbaiki pola spiritualnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.